Genderuwo bukanlah makhluk baru di kalangan hantu Indonesia. Nama ini bahkan sudah menjadi legenda dalam cerita folklor di masyarakat kita. Meskipun demikian, masyarakat masih belum banyak yang tahu tentang asal muasal dari sosok mengerikan ini. Nah, pena hitam cermis kali ini akan mengulas seperti apa dan bagaimana sejarah makhluk ini, yang habitat hunian kegemarannya adalah di perairan, bangunan tua, dan pohon-pohon besar. Penamaan genderuwo sebenarnya berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gandarwa, yang berakar kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Gandharva. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu-Buddha zaman dahulu sebelum masuknya Islam di Nusantara digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia, berjenis kelamin pria yang tinggal di kahyangan. Mitos genderuwo sebagai makhluk astral sendiri diduga dari sebuah mitos kuno Persia, yaitu Gandharewa. Dalam mitos Persia, Gandharewa merupakan siluman air yang terus-menerus mencoba memakan hal-hal baik, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan yang disebut Kare Saspa. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Dari berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat menjelma mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda kaum Hawa. Terkadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh besar dalam sekejap. Dia juga gemar melempari rumah atau seseorang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda wanita kesepian yang ditinggal suaminya bekerja jauh. Bahkan konon makhluk ini akan menjelma menjadi wujud suami dari si wanita untuk bisa melakukan hubungan badan. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo yang diyakini amat luar biasa, sehingga wanita yang menjadi korban pencabulan seringkali merasakan puas yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Dalam kepercayaan budaya Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai kakek tua. Bahkan dalam sebuah kisah, ada genderuwo yang bersifat baik membantu menghitan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang taat beribadah. Asal-usul genderuwo berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan. Sehingga arwah tersebut penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak bisa dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia akan menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak, karena diyakini
Burung gagak adalah makanan kesukaan dan sekaligus binatang peliharaan genderuwo, yang dalam sebuah mitos disebut juga dengan kemamang. Untuk melakukan ritual ini, seseorang yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Tata cara tersebut digambarkan sebagai berikut. Seseorang harus menangkap sendiri burung gagak yang mempunyai ciri bermata merah. Setelah berhasil, kemudian burung gagak disembelih menggunakan pisau yang sangat tajam. Alasannya, ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya adalah mencabuti bulunya hingga bersih. Kemudian proses selanjutnya tergantung seseorang yang melakukan ritual. Proses ini ada yang daging burung gagak tersebut diiris kecil dan dibuat sate. Ada pula yang masih utuh layaknya membuat ingkung ayam. Baru kemudian dibakar di atas api di lokasi yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk ini. Hal terpenting dari ritual ini adalah pengucapan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan pelaku ritual. Apapun mantra panggilan genderuwo ini, hanya sedikit orang yang tahu. Ritual pemanggilan genderuwo yang lengkap dengan segala sesajinya banyak dilakukan, terutama kepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini tidak jauh dari keinginan manusia untuk mendapatkan nomor togel, pesugihan, bahkan untuk ritual santet. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, tapi yang jelas praktik semacam ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan kisah-kisah misteri di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.